Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua ya. Baik, teman-teman mahasiswa, di sini saya ingin menyampaikan sedikit materi praktikum ya. Nah, di sini nanti teman-teman sebelumnya gitu ya, teman-teman sudah memiliki eh, minimal 3 tabel gitu ya di dalam sebuah database. Nah, jadi nanti teman-teman Bapak harap eh, membuat ataupun belajar lagi gitu ya untuk membuat tabel tersebut. Nah, di sini kita akan nanti sedikit saya sampaikan gitu ya tentang inner join. Nanti silakan dicoba ya di dalam apa namanya di dalam CMD-nya atau komen prompt-nya ya. Nah, mungkin langsung saja ya. Nah, jadi nanti sama seperti apa namanya eh, pertemuan-pertemuan sebelumnya, sebelum teman-teman memasuki ke dalam database, yang pertama mungkin login dulu ya sampai apa namanya muncul tulisan welcome MariaDB dan seterusnya gitu ya, sampai nanti pengecekan tabel yang ada di dalam database yang kita pilih gitu ya. Mungkin nanti ada beberapa database yang muncul nantinya di dalam eh, database kita gitu ya. Jadi tinggal sebelumnya kalau teman-teman sudah membuat wadahnya atau database-nya, nah jadi teman-teman eh, langsung mudah gitu ya dalam menggunakan perintah inner join ini. Tapi kalau belum ya mau nggak mau silahkan teman-teman nanti membuat dulu ya atau menyusun dulu eh, tabel di dalam database ya. Mungkin masih ingat ya kemarin pertemuan sebelum-sebelumnya kita masuk dulu ya sampai ke welcome MariaDB. Saya coba dulu seperti ini ya. Mungkin kalau apa namanya exam saya install di D, ya mau nggak mau saya harus login dulu ke partisi D gitu ya. Oke, saya coba dulu login. Ini saya sudah masuk dalam partisi D. Sekarang saya coba masuk ke Welcome MariaDB. Nah, kemudian muncul seperti ini ya, Welcome MariaDB. Seperti kemarin, kita lihat dulu database yang ada dalam partisi ini, ada apa tidak gitu ya. Nah, ternyata ada ya. Saya coba cek eh, yang Perpus 3 coba ya. Masih ingat ya caranya? Ya, saya ternyata kurang huruf S ya, tables gitu ya, tables. Nah, di sini ada tabel, ada 3 tabel, yaitu tabel buku, peminjaman, sama siswa. Kita lihat dulu ya isinya. Ternyata kosong, select bintang from buku, kemudian peminjaman. Ini juga kosong. Nah, di sini ada isi ya dalam tabel ini. Dalam tabel
siswa. Baik teman-teman. Nah, di sini tadi saya sudah coba gitu ya. Ternyata Bapak salah database ya. Tadi saya masuk dalam database purpose. Nah, database purpose itu masih belum saling terintegrasi gitu ya. Nah, jadi di sini Bapak kembali lagi, tekan exit, keluar dari database sebelumnya, masuk lagi. Nah, ternyata tabel saya itu adalah tabel siakat ya. Sebelumnya saya sudah membuat tabel namanya adalah tabel siakat. Nah, dalam tabel siakat tersebut memiliki dalam database siakat gitu ya, memiliki tiga tabel, yaitu menggunakan perintah show tables, melihat isi dari database tersebut ternyata ada tiga tabel. Nah, masing-masing tabel itu sudah Bapak isi ya. Nah, sudah Bapak isi. Nah, dari tiga tabel ini, teman-teman harus bisa membuat tabel, yaitu tabel penghubung. Nah, tabel penghubung ini tujuannya untuk perintah join tadi gitu ya. Jadi kalau salah dalam menentukan tabel penghubung ini, maka tidak akan tampil dengan sesuai harapan. Nah, di sini tabel penghubung adalah tabel nilai. Di sini ada tabel dosen, kemudian tabel mahasiswa. Kemudian ada tabel lagi namanya tabel nilai. Nah, di sini artinya seorang dosen dia akan memberikan nilai terhadap mahasiswa gitu ya. Nah, dari tiga tabel ini belum tahu ya dosennya siapa yang memberikan nilai, nilainya apa, kita tidak tahu. Nah, makanya kita menggunakan perintah inner join. Inner join itu untuk menggabungkan beberapa tabel menjadi satu tabel, dan tujuannya untuk seperti studi kasus ini, dia bisa melihat siapa dosen yang memberikan nilai, nilainya dapat apa, ke siapa dosen itu memberikan nilai. Nah, kemudian silakan nanti teman-teman tuliskan perintahnya seperti ini ya. Ini contohnya aja ya. Silakan nanti kalau mau mengembangkan ke dalam perintah lainnya. Nah, kemudian di sini ada perintah select bintang, kemudian kita enter, tuliskan from dari mana gitu ya, dari tabel apa ke mana. Nah, di sini Bapak dari tabel mahasiswa nanti akan saya joinkan ke dalam tabel nilai. Tapi yang pastinya sebelum teman-teman menjoinkan itu harus perhatikan terlebih dahulu apakah ada atau tidak gitu ya dia di sana. Nah, seperti ini ya. Ini tabel mahasiswa. Yang menjadi primary key di tabel mahasiswa adalah NIM ya. Nah, NIM itu harus ada di sana ya dalam dalam tabel mahasiswa seperti yang di sini. Nah, NIM harus ada juga di dalam eh, tabel nilai biar kita bisa menjoinkan. Ini untuk perintahnya inner join nilai. Ini tabel mahasiswa dan tabel ke dalam tabel apa gitu ya. Menjoinkannya ke tabel apa gitu. Nah, jadi saya di sini dari tabel mahasiswa ke tabel nilai atau saya joinkan ke dalam tabel nilai. Itu menggunakan perintah ini ya. Kemudian on, sebutkan nama tabelnya, kemudian sebutkan yang menjadi primary key di dalam eh, tabel mahasiswa. Nah, tabel mahasiswa ini yang menjadi primary key-nya adalah NIM. Nah, sebutkan. Kemudian kita joinkan kemana? Kita joinkan ke dalam tabel nilai, yaitu dia berada di atribut mana? Dia berada di dalam atribut NIM, yang bagian ini ya. Jadi nilai titik NIM, sebut tabelnya, nama atributnya apa, kayak gitu. Kebalikannya juga sama, kalau mau melihat dosen, tinggal dibalik nilai titik dosen, NIDN. Karena NIDN itu adalah primary key yang berada di dalam tabel dosen, seperti itu. Nah, sehingga kalau kita enter, maka muncul ada satu tabel
yang sudah kita joinkan tadi. Nah, di sini ada NIM, nama, nomor HP, alamat, ID nilai, perolehan nilai, NIDN. Artinya dengan NIM segini, atas nama ini, nomor handphonenya ini, alamatnya ini, nah dia eh, mendapatkan nilai A ya. Kode ID nilai 14458 itu adalah nilai A kayak gitu, atau NIM 1234 seperti itu.